lebih. Jadi sebelum kita mulai acara dari gereja, untuk keluarga besar Segitu Lama, khususnya anak-anak almarhum Opu bisa. Cuma karena di Selatan kami tahu Opu Bumi, tapi sekarang Opu bisa. Nah, sekedar menambahkan sedikit lagi untuk anak-anak yang ditinggalkan almarhum bapak orang tua yang kita sayangi ini, baik anak-anak dan menantunya. Sebelum kita dengarkan nanti dari Bapak, kami berharap saudara kami semua dikuatkan oleh Tuhan Yesus dan dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk melewati hari-hari di belakangan orang tua tercinta kita ini. Dan kami berharap seperti yang kami dengar dari tadi, seluruh keluarga besar dan anak dari orang tua semua mengatakan berdamailah kalian, bersatulah kalian. Jadi kami harap kalian sudah kompak di waktu hidupnya orang tua ini. Di kedepan hari kalian semakin kompak, semakin bersama. Itu yang kami harapkan dari kami, khususnya jemaat GPD Pride. Itu aja, baru serahkan ke Bapak. Baik, silakan Tuhan, sama Bapak Ibu. Silakan senang, terima kasih Tuhan. Khususnya keluarga besar yang sudah melakukan kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kembali memberi penghormatan yang terakhir almarhum yang sudah pergi meninggalkan kita semua. Tapi yang melayani di Tuhan, benar-benar Tuhan mengingatkan kita semua. Orang-orang yang mengasihi Dia. Sore hari ini, mari kita sempurnakan hati, kita datang menyembah Tuhan. Kita tak pujian, Engkau ada bersamamu di segala sesuatu. Bersama
syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Mulia, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang setia dari dulu sampai sekarang, Allah yang kami percayai. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, kami mengucap syukur Tuhan atas waktu yang Kau berikan dalam hidup kami pada saat siang hari ini. Walaupun Tuhan kami tahu saat ini kami dalam keadaan berduka, di mana Engkau telah memanggil orang tua kami yang tersayang ini Tuhan. Kiranya Bapa yang baik, orang tua kami ini menjadi pengikut surgawi di tempat yang telah Kau siapkan kepada kami orang-orang yang percaya kepada-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa Bapa untuk seluruh anak-anak orang tua yang ditinggalkan ini. Bapa yang baik, berikan mereka ketabahan kesabaran yang daripada-Mu. Turunkan ke bawah Bapak hiburan sejati yang daripada-Mu, biar di peninggalan atas peninggalan orang tua ini Tuhan, anak-anaknya ini terhibur oleh kasih karunia-Mu. Jangan biarkan mereka tenggelam oleh kesedihan mereka, tapi berikan mereka penghiburan yang daripada Tuhan. Begitu juga Bapak yang baik, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan kami seluruhnya, memampukan kami untuk melewati setiap hari-hari kami, setiap aktivitas kami selama kami berada di dunia angkatan yang bengkok ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini adalah doa ucapan syukur kami pada sore hari ini. Hanya kami serahkan, kami alaskan di dalam nama satu Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam firman Allah, kita angkat satu dua pujian bagi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama di tempat ini, seperti 2 Timotius katakan, aku telah menghadiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Hari ini kita sama-sama menjadi saksi, dan kita akan menghantar almarhum ke tempat wisata terakhir. Sebelum itu kita akan sama-sama berdiskusi bahwa Allah akan meninggalkan kita. Janjinya Dia harus menjaga kita. Hari ini siapapun kita yang mau tinggal di dalam Dia, tak usah takut, Allah menjagamu. Nomor 3 kita berikan janji.
khususnya kepada yang terbuka, dan berdoa sama-sama dengan Tuhan. Kita bisa melewati hari-hari kita dengan Dia. Kita bisa sanggup menanggung setiap apapun yang kita hadapi. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan kembali mendengarkan firman Allah yang akan menguatkan kita semua, yang akan menghibur kita semua, yang akan memberikan jawaban di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, di tengah situasi yang mungkin ini tidak kita inginkan. Tetapi satu hal, janji Tuhan tepat pada waktunya untuk memberikan pertolongan bagi kita semua. Kita akan sama-sama angkat pujian banyak perkara, dan kita akan masuk ke firman Tuhan. Biarlah penghiburan dari Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan bagi keluarga orang tua kami yang ditinggalkan ini, sehingga di dalam kehidupan mereka sehari-hari boleh menjadi garam di dunia ini, baik menjadi terang bagi terang untuk dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, terlebih bagi kami yang hadir pada saat sore hari ini, sehingga firman-Mu boleh mengubah kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh hidup di dalam kehidupan kami, selaku kami sebagai anak Tuhan, selaku kami sebagai orang-orang pengikut Kristus.
Terima kasih Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami di sore hari ini. Kami mau sambut dengan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya pekerjaan Tuhan selesai kepada kami. Sedang berlangsung yang kami hormati dalam acara penutupan peti dan pemberangkatan tempat peristirahatan terakhir firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada sore hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang 25-26. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25-26 demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku yang akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Di dunia ini tak ada yang mati. Kalau ada kelahiran maka ada mati. Untuk segala sesuatu ada waktu. Tetapi ketika orang sudah mengakhiri hidup, ibarat sebuah buku sudah tutup, maka kemudian orang bisa membaca diawat. Hidup ibarat seperti membuat sebuah buku. Cover depannya adalah tanggal kelahiran, dan cover belakangnya adalah tanggal kematian. Di antara sampul depan dan sampul belakang terselip lembaran-lembaran, di mana setiap orang harus mengisi lembaran-lembaran itu. Entahkah dia mencatat kehidupannya dengan tinta emas, entahkah dia mencatatnya dengan tinta perak, tinta apapun, itu diserahkan kepada setiap orang. Tetapi setelah selesai berakhir, lalu kemudian orang akan membaca bagaimana nilai kualitas hidup. Karena itu, marilah kita kemudian membangun hidup yang benar, supaya kita kemudian bisa memberikan pesan bahwa ini adalah hidup yang baik. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11, Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Dan perkataan ini Yesus sampaikan kepada Maria dan Marta yang kehilangan saudara laki-lakinya satu-satunya. Di sini kita melihat bagaimana Maria dan Marta menunjukkan rasa persaudaraan yang sangat dalam kepada saudara laki-lakinya, sama seperti kita orang timur. Marta, Maria sangat berduka dengan kehilangan itu, sama seperti kita yang hadir pada saat itu sangat berduka dengan kehilangan saudara kita. Lalu kemudian di dalam ayat ini bukan hanya Marta dan Maria yang kemudian berduka, seluruh kampung pun datang hadir pada saat itu. Di dalam ayat yang ke-19, di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka. Jadi memang keluarga ini keluarga yang baik, di mana semua orang bisa hadir, bukan hanya keluarga dekat, tapi keluarga besar. Seperti yang nyata pada hari ini, di mana banyak keluarga yang jauh pun datang menyatakan persaudaraan. Dan ini adalah sesuatu hal yang menunjukkan bahwa ini adalah kebaikan, di mana banyak orang yang turut menyatakan rasa kehilangannya terhadap mereka-mereka yang sedang mengalami kehilangan. Dan ketika itu pun Yesus datang, dia membawa murid-muridnya. Dan ketika dia datang, lalu kemudian datang pengaduan, kalau seandainya kau ada di sini, Tuhan, saudara tidak akan mati. Ada keterbatasan pengenalan bahwa Yesus hanya sekedar dalam hidup ini bisa memberi pertolongan. Kalau sudah mati sudah selesai. Sama seperti pandangan banyak orang, kalau sudah mati itu sudah berakhir. Jadi hidup dalam hidup ini saja diperhatikan, dia tidak tahu bahwa hidup yang akan datang lebih nyata daripada
Karena hidup pada saat ini adalah hidup untuk 70 tahun, untuk waktu yang terbatas. Namun setelah itu bukan berarti berakhir. Justru kita masuk dalam kehidupan yang sejati, kehidupan yang abadi. Mari dalam mata berkata, seandainya engkau ada di sini Tuhan, saudaraku tidak akan mati. Dan untuk menjawab statement daripada Maria Martha, pengenalan pemahaman yang terbatas, Yesus menyampaikan suatu pesan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Bukan hanya dalam hidup ini saja aku menjadi Tuhan. Bagi yang mati pun aku adalah Tuhan. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Dan inilah yang kemudian kita percaya sebagai orang percaya, bahwa kita tidak hanya dalam hidup ini, hidup dengan Tuhan. Yang sudah mati justru lebih dekat dengan Dia. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan. Barang siapa percaya, kebangkitan dan hidup bukanlah milik semua orang, tapi milik orang yang percaya kepadanya. Ini menjadi syarat. Siapakah yang kemudian akan hidup dalam keabadian setelah kematian itu datang menjelang pada hari ini? Yaitu mereka yang percaya kepada. Pertanyaannya, apakah kita percaya? Yang sudah mati itu bisa sudah percaya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Banyak hal yang mengganggu kepercayaan kita. Jangan sampai ditinggalkan. Karena semua orang akan mati, tetapi mati tidak menyelesaikan semua persoalan. Mati justru mengawali suatu kehidupan yang baru. Karena itu Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini yang kita hadapi sekarang adalah lahirnya jasmani, tempat jiwa roh tidak. Rohnya sudah kembali kepada Allah. Dan ada saya jasad, tetapi kompromis sudah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Dia tidak akan kembali ke sini. Kita yang akan berjumpa dengannya nanti. Kalau kita pun bagian dari orang yang dikatakan orang yang percaya. Orang yang mati tidak akan kembali ke sini, tetapi yang hidup akan kembali dan berkumpul di suatu tempat, yaitu di rumah Bapa yang di surga. Tetapi itu hanya akan terjadi bagi setiap orang yang percaya. Karena itu Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Karena itu ini menjadi ayat penghiburan bagi kita. Sekalipun kita sekarang melihat peristiwa kematian, tetapi sungguh kita ada. Inilah pengharapan, inilah penghiburan, inilah kekuatan. Semua yang percaya dan tinggal bersama-sama dalam keabadian. Karena itu Yesus menekankan, barang siapa percaya kepadaku, dia akan bangkit walaupun dia sudah mati. Karena itu baiklah keluarga, menjaga hati, menjaga iman, menjaga pengharapan kepada Dia. Jangan larut dalam kesedihan. Cara kita mengasihi orang tua dan bagaimana kita dan jadilah sehat hidup seperti yang Dia mau. Itulah cara kita mengasihi. Kita tidak melihat dengan mata, tetapi dengan hati. Di jiwa yang paling kaya, justru dia hidup di dalam salibani dia hidup. Dia yang pernah hidup di dalam itu akan menyatakan bagaimana dia mau. Karena itu, mereka yang hidup dengan Kristus akan tinggal dengan Kristus. Mereka yang hidup dengan Bapaknya akan tidak akan jauh dari Bapa. Demikianlah kekuatan pada surga. Semua luar biasa. Maka sekali lagi saya membaca ayat ini sebagai ayat terakhir. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dengan demikian, firman Tuhan kami akhiri. Maka mari kita berdoa untuk bertumpah peti sekaligus untuk berberangkatan. Bapa dalam surga, Tuhan, terima kasih dari awal sampai akhir kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Ada kesehatan, ada kesepahaman,
dan Engkau memberikan cuaca yang baik sehingga semua bisa terselenggara Tuhan. Di pada saatnya kami akan menutup peti dan membawakan ke tempat peristirahatan terakhir, Tuhan sertai kami. Tuhan, antar kami ke tempat di mana open mission akan dibayarkan. Karena itu Tuhan, terpuji yang melalui tugas karunia di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari musik, tolong nyanyikan Indah Rencana Tuhan dan keluarga memberikan penghormatan yang terakhir. Indah Rencana. Kita ikhlaskan ya.
dorong aja. Oke, dorong. Sopir. Bunganya di atas aja, Pak. Masuk depan. Saling. Bagus tuh, kan juga ada. Nah, harus